Saksikan Ustadz Yonatan Nandar dan juga Asbi Ini Triti. benar sekali pemaparannya. Benar sekali ini. Benar sekali. Kalau kamu mau menyanggah, justru silakan sanggah. Dengan fakta, dengan dalil. Barang siapa yang menyatakan wajib mendalilkan. Kalau kamu mengatakan bahwa L itu adalah gelar, kamu dalilnya sebutkan. Kalau kamu menyebutkan bahwa Yod Hefafe adalah gelar atau proper name sekalipun, maka sebutkan dalilnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, punya orang Yahudi sendiri, Sefaria. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Sefaria ya, bentar, aku tunjukkan nih. Sefaria. Ya. Aku tunjukkan Sefaria nih. Gimana nih? Sebentar ya. Aduh, kok nggak ada tulisan? Sebentar ya, masih belajar juga, sama-sama belajar. Loh, nggak ada tulisannya. Gimana cara-caranya? Nah, ini nih. Nah, ini punya orang Yahudi, coy. Punya orang Yahudi, Sefaria. Kamu download sendiri. Saya bukakan ya. Begini, biar kita nggak wastingkan begini saja. Kalau memang kamu mengatakan bahwa Yod Hefafe itu adalah proper name, kemudian El atau Elohim adalah gelar dan lain sebagainya, Ehyeh, Asher Ehyeh itu gelar menurut kamu, coba sebutkan dalilnya. Kita lihat terjemahannya. Karena kalau di dalam Al-Quran, di dalam Islam maksud saya, Al-Quran diterjemahkan ke bahasa apapun, ketika ada qala Allah Ta'ala, ketika Allah berkata, maka Allah itu tidak diterjemahkan menjadi God. Allah itu tidak diterjemahkan menjadi Lord. Karena memang dia proper name. Tetapi kenyataannya, kalau kamu membuka Sefaria, sekarang begini loh ya, kalau Yod Hefafe itu adalah proper name, kamu tunjukkan kepada saya dalilnya di mana, kita lihat terjemahannya. Apakah dia... Kamu baca, Nandar, kamu baca, Nandar. Nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani terdiri dari 40. Itu kamu sumber dari mana? Dari Wikipedia nih, Wikipedia yang siapa yang nulis? Kalau kamu mengambil begini, kalau kamu mengambil Wikipedia, ya, dalil yang saya kemukakan didukung juga oleh Wikipedia yang tadi ada 7 bagian nama gelar Tuhan itu di sini disebutkan ya. Adonai, Elohim, Yod Hefafe, Asher Ehyeh. Di dalam Alkitab ditulis nama Tuhan mereka itu adalah Yahweh, proper name mereka, Tuhan mereka itu. Dalilnya mana? Ini loh, kamu baca. Kamu kalau dalil nama itu pribadi Allah dalam bahasa Ibrani itu dari 40. Jadi Allah itu bukan proper name, L itu. Kamu yang ngotot bahwa dalil Alkitabnya mana? Dalil Alkitabnya mana loh? Aku tanya dalil Alkitabnya mana? Kalau kamu Wikipedia itu berarti asumsi orang. Tadi aku sanggah dengan Wikipedia juga. Berarti kamu juga asumsi orang. Ya makanya sekarang sebutkan dalil dari Alkitabnya yang mengatakan Yod Hefafe itu adalah proper name. Ini kamu pahami bahwa orang-orang memahami, para penulis Alkitabnya dulu memahami nama Allah paling penting sering dipakai dalam bahasa Ibrani itu, Alkitab Ibrani itu adalah Yahweh. Jadi Allah ini bukan nama, bukan proper name itu. Ini dalil, Pak, dalil. Enggak dalil, aku tunjukkan dalil. Lah, ini dalil. Aduh. Enggak, dalilnya ayatnya mana? Dalilnya itu ayat, Pak Asbi. Ayat. Ini kalau kita bicarakan kan nama Tuhan. Iya, dalil dalam mana? bahasa Ibrani. Dalilnya mana? Aduh. Dadar. Begini, aku ajari kamu cara berdebat. Kalau kamu nggak usah ajari saya, loh kamu aja kelihatan nggak ngerti mana itu cara berdebat begini loh ya. Contoh. Kamu itu harus belajar banyak, Dadar. Nggak usah, kamu aja nggak ngerti apa itu nama, apa itu gelar. Gini. Kalau yang namanya berdebat seperti ini. Misalnya aku bertanya, apa proper name, sebutkan dalil di proper name bahwa L itu adalah proper name. Ini proper name ini. Coba kamu baca. Nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani itu bukan dalil namanya, bro. Ini aku ajari berdebat. Bukan dalil. Kamu tadi buka apa? Dalilmu apa? Dengarkan saya dulu. Boleh hamba tambahin tentang Yahweh sendiri.
Sebentar, gue lihat. Aku masih Ustaz. ya. Yang namanya dalil itu buka Alkitab, Perjanjian Lama atau Beresit Kejadian pasal 1 ayat berapa itu namanya dalil. Kalau kamu hanya mencatut dari Wikipedia dan lain sebagainya itu bukan dalil namanya. Loh, berarti kamu tadi juga bukan dalil. Ya, Kamu begini tadi dari mana? Pak, saya benahin ya. Jadi ini udah yang keempat kalinya Pak Jonathan memberikan penjelasan yang merujuk kepada kitab. Berarti itu dalil, itu hujah Pak artinya. Nah sementara Bapak dari tadi menjelaskan sesuatu yang menurut pendapat Bapak dan Bapak tidak menyampaikan ayat dasarnya. Jadi kalau boleh kami meminta kepada Bapak silahkan Bapak sebutkan ayat mana yang sehingga kami bisa bersama-sama buka Pak. Pernyataan Bapak tadi. Silahkan Bapak sebutkan ayat berapa nanti teman-teman kami akan membuka. Mana yang Bapak maksudkan dan bagaimana nanti penjelasannya. Silakan Pak, dalilnya Pak. Bukan dalil. Kalau berdalil semua orang berdalil Pak. dalilnya mana? Hamba tambahin sedikit boleh tentang YHWH. Nah, jangan dulu kalian. Ya, suruh jawab dulu. Kalau dia nggak tahu dalil, gimana kita ngejelasin orang dalilnya nggak tahu dia? Bukan dalih ya, bukan dalih. Dalil Pak yang kami mintakan. Bapak berdalih bisa tadi berdalih, tapi nggak punya dalil. Maka kami mintakan dalilnya. Dasar pijakan Bapak ayat berapa, Quran atau Alkitab atau apa. Silakan Pak. Coba kamu baca Nandar ini. Ya, L itu gelar Nandar. Ini. Ya, itu mah bukan dalil. Mana? Lah, Ayatnya. bukan dalil apa? Mana coba mana Kan aneh. ayatnya mana ayatnya? Coba ayatnya mana? Coba Pak, di share screen Pak, coba Pak. Share screen Pak, ayat mana? Kalau enggak sebutin aja nanti kami share screen. Dalil apa yang Anda maksud? Ayat Alkitab Kan yang kita Pak. bicarakan itu kata Allah, YHWH dan L. Mana apakah gelar, apakah sama-sama proper name? Dalilnya mana? Ayatnya maksud saya. Kamu mengatakan L itu gelar dan YHWH itu gelar, mana ayatnya gitu loh. Paham nggak? Gak bisa di ayat, kita harus merujuk kepada orang yang aduh, gak bisa Berdalih gitu. namanya, Bapak berdalih. Oh, dalih. Ternyata gini, kalau Anda belajar dengan baik, Anda benar bahwa L itu bukan nama bagaimana pribadi belajar Tuhan. Pak? Iya betul. Bagaimana belajar kita ngeles Pak Asbi saat ini, Pak Asbi gitu ya? Bukan Bapak, ngeles, ini memang fakta gitu loh. bagaimana orang belajar kalau nggak punya rujukan dalil? Itu gimana ceritanya? Itu jadinya asumsi Bapak. Baru merujuk pada dalil, coba. Iya, mana Ya, dalilnya mana Pak? dalilnya? Kan saya sudah buka di Wikipedia segala macam. Ya. Wikipedia. Oh, belajar ajaran agama Anda ke Wikipedia. berdalil pakai Wikipedia, saya nggak boleh berdalil pakai Bukan, Wikipedia. sebelumnya dia menyampaikan ayat-ayat Pak. Sebelumnya main ayat-ayat. Maka ini yang keempat kalinya menyampaikan suatu pernyataan kan dari Wikipedia. Kalau Ayat pertama, itu kedua, sudah ketiga. disebut, toh. Ayat itu sudah disebut ada kata YHWH, apa L. Yang kita bicarakan itu adalah pengertian Nandar tentang YHWH dan L gitu loh. Gini. Nah, di dalam itu ditulis, nggak ada. Oke. apa namanya. Gini, hamba tambahin sedikit. Kata Platonis, pengarang ajaran Helenistik, orang yang berdalih adalah orang bingung, tetapi orang yang berdalil adalah orang pintar. Oke, hamba tunjukin tentang perihal YHWH. Jika Anda menganggap YHWH adalah proper name, perlu diketahui Pak, nama itu sifatnya paralel. Misal Yesus, di dalam Hebrew adalah Yesua, di dalam Aramaik adalah Isu. Sama halnya Yod-Heh-Vav. Di dalam Hebrew Dictionary, kata Yod-Heh-Vav itu sepadan dengan Alef Lamet Lamet Hai di dalam bahasa Arab. Baca, sebutan nama suci bagi pencipta alam semesta, setara dengan nama suci Alef Lamet Hai pada bahasa Arab. Jadi Allah adalah proper name, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat dia Gaon, seorang rabi Yahudi menerjemahkan Keluaran 3 ayat 15, yaitu Allah